Shalom Love Church, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja karena Tuhan kita baik, amin. Haleluya, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberikan kita perlindungan yang luar biasa. Dan saat ini kami mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini Tuhan, kami bisa melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau beracara dalam kami membuka ibadah kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Dan biarlah roh kami menyala-nyala dan memuji-muji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hadirlah di ibadah kami, di hati kami. Dan biarlah kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan hari ini, amin. Yang berada di rumah, boleh tepuk tanganmu, gerakan badanmu, melompat bagi Tuhan, angkat tanganmu, bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau nyatakan pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita, Tuhan itu baik. Amin. Yes. Mari angkat suaramu, katakan Lord you are good. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are God, yeah. Oh, hallelujah, yes, you are good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, katakan, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you, Lord, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are God. Yeah, come on. Mari kita mau deklarasikan hari ini bahwa Engkau baik Tuhan. You are good Lord, amen. Apapun keadaanmu, dalam kelemahan tubuhmu, katakan yes, you are good. You are good Lord. Apapun masalahmu, you are good Lord. Amen. Are you ready, church? Come on, sing it out. You are good all the time, all the time. You are good.
you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are God. Hallelujah. Yes, you are good. Engkau baik ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami terus memandang ya Tuhan kepada karya-karya-Mu yang luar biasa. Kami mau dekat padamu ya Tuhan, dan mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Siapa kami ya Tuhan sehingga Engkau selalu menunggu Tuhan apa yang ingin kami sampaikan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, sembahku
Haleluya. Shalom jemaat Love Church. Happy Sunday buat setiap kita. Mengucap syukur bahwa hari ini kita masih bisa kembali berjumpa dalam ibadah Love Church dimanapun juga setiap jemaat Tuhan berada. Saya Fandi Stefan mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Love Church, Bapak Pendeta Zifki Priyatelna, dan juga tim penggembalaan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, memberkati jemaat Love Church dimanapun juga Anda semua berada. Kita akan satukan hati kita akan berdoa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, kesempatan yang sangat indah kami dapat kembali berjumpa dan beribadah bersama-sama dengan jemaat yang Tuhan kasihi dari Love Church. Dimanapun kami semua berada, Roh Tuhan akan hadir untuk menjamah hidup kami, dan firman-Mu akan datang dalam setiap kehidupan kami pada hari ini untuk kembali memuaskan, meneguhkan, menghibur kami sekalian, agar kami semua dapat tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah kami semua, urapilah juga hamba-Mu. Kami siap buat firman Tuhan. Kami sambut dengan sukacita dan antusias dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Love Church yang siap, kita semua katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, yang mana saya ingin ambil satu bagian firman Allah dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema firman Tuhan mengenai lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika kita memahami khotbah Yesus di bukit, kita akan banyak kali menemukan paradoks demi paradoks yang kontroversial dengan ajaran kehidupan yang ada di sekitar kita. Contohnya yang barusan kita baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Harusnya kan orang kalau kenyang baru bahagia. Udah nggak lapar, udah nggak haus, baru bahagia. Tapi justru Yesus berkata, kalau kita haus, kalau kita lapar, kita harus berbahagia. Ini merupakan sebuah paradoks. Kekristenan memang berisi value kehidupan yang paradoks, yang kontroversial, yang seringkali berbeda dengan nilai-nilai yang dunia anut. Maka ketika kita mengikut Yesus, paradigma kita harus kita ubah. Metanoia artinya perubahan pikiran. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang Yesus melihat, dan kita harus bisa memiliki sebuah perspektif dari kacamata firman Tuhan. Yang hari ini kita akan bahas, berbahagialah orang yang lapar, orang yang haus akan kebenaran. Itu yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Saya bagi menjadi paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama, lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus, Yesus katakan berbahagialah. Jemaat Love Church, katakan sama-sama, berbahagialah. 2, 3, berbahagialah. Bukan waktu kita kenyang, bukan. Tapi waktu kita lapar dan haus. Mengapa demikian? Ini bagian pertama. Lapar dan haus bukanlah indikasi kekurangan. Ini kembali kepada perspektif, sudut pandang. Lapar dan haus dan lapar bukan indikasi kekurangan, melainkan indikasi kebutuhan. Bukan kekurangan, melainkan kebutuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan, tapi Tuhan tidak angkat kebutuhan itu. Mengapa demikian? Sebab kebutuhan adalah sebuah tanda. Tanda apa? Orang mati tidak butuh makan, tidak butuh minum. Orang mati gak butuh makan, gak butuh minum. Orang sakit terganggu lapar dan hausnya.
Kalau Anda sakit, saya sakit, hilang nafsu makan, terganggu lapar dan hausnya. Tapi orang yang sehat dan bertumbuh, pasti dia akan lapar dan haus. Betul apa betul? Orang yang sehat dan bertumbuh, dia akan lapar, dia akan haus. Jadi lapar dan haus, kita harus berbahagia. Tandanya kita sehat, tandanya kita hidup, tandanya kita bertumbuh. Dan orang yang sehat, hidup, dan bertumbuh selalu punya kebutuhan dalam hidup ini. Jadi lapar dan haus bukan tanda kekurangan, melainkan tanda kebutuhan. Mengindikasikan saudara dan saya, kita masih hidup, kita masih sehat, dan kita tetap bertumbuh. Ada banyak kebutuhan dalam hidup ini. Yang namanya kehidupan selalu punya kebutuhan. Jadi selama kita hidup, jalani dengan bahagia, sekalipun ada banyak kebutuhan datang silih berganti. Yang satu tercukupi, yang lain akan muncul. Yang ini bisa kita cover, yang lain akan muncul kembali. That's the fact of life. Itulah fakta daripada kehidupan. Ada banyak bicara mengenai lapar dan haus. Bukan melulu lapar dan haus akan firman Tuhan, which is itu pun benar. Kita harus punya satu lapar dan haus akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Namun hari ini saya akan coba untuk bawa lebih aplikatif, realistis daripada sifat lapar dan haus ini. Paling nggak ada 5 level kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut ilmu psikologi. Yang paling mendasar itu adalah lapar dan haus akan kebutuhan makanan dan minuman. Itu sudah paling mendasar. Yang paling bawah, orang butuh makan dan butuh minum. Gereja Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ada di situ sebenarnya. Kita mungkin nggak bisa menjangkau kebutuhan 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kebutuhan paling dasar tentang makan dan minum, gereja Tuhan harus peka di situ. Kalau ada orang lapar, butuh makanan, kita punya makanan, nggak usah pikir 2 kali, kasih. Kalau ada orang haus, kita punya minuman, nggak usah pikir 2 kali, kasih. Karena makanan dan minuman adalah kebutuhan yang paling mendasar. Orang kalau kenyang, dia nggak lapar dan nggak haus, orang bisa bertahan dalam hidup. Tapi kalau sudah lapar dan haus, berhari-hari nggak makan, anak-anaknya juga lapar, berhari-hari nggak makan, maka orang bisa berbuat jahat. Kenapa orang berbuat jahat? Ya karena urusan lapar dan haus, bagian yang paling mendasar. Oleh karena itu, kebutuhan paling mendasar ini, kita harus peka. Apakah saudara ada di situ hari ini? Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara memang butuh makan, butuh minum, saya rasa Love Church terbuka untuk menolong saudara sekalian. Karena makanan dan minuman adalah kebutuhan yang paling dasar. Berbahagialah kalau saudara dan saya lapar dan haus, artinya tubuh kita masih sehat, kita masih hidup, dan kita masih bertumbuh. Makan dan minum membuat kita bisa bertumbuh. Kemudian naik level selanjutnya, kebutuhan yang lain. Kalau orang udah cukup makan, cukup minum, orang akan berpikir, kalau saya bisa makan, cukup persediaan buat 1 hari, bagaimana kalau buat 1 minggu? Bagaimana kalau buat 1 bulan? Bagaimana kalau buat 1 tahun? Orang akan terus berpikir dan berusaha bagaimana seumur hidup saya bisa tetap cukup makan dan minum. Maka untuk menjawab kebutuhan ini, orang mulai bekerja, mencari nafkah, dapat uang. Setelah dia punya uang, punya kerjaan, bisa cukup makan, cukup minum, ada uang lebih, mulai beli rumah, beli apartemen, beli ruko, beli mobil, beli motor, beli baju, beli apapun yang menjadi kebutuhan selanjutnya setelah makan dan minum. Saya nggak tahu jemaat Tuhan, Anda lapar dan haus pada posisi mana? Kerjaan Anda bermasalah, Anda lapar dan haus di situ. Anda butuh uang untuk bayar kebutuhan, cicilan, Anda ada di level ini. Masa pandemik, toko kita bermasalah, bisnis kita bermasalah, Anda berdoa dengan hati berbahagia, Tuhan, aku lapar dan haus, bisnisku butuh jamahan Tuhan, keuanganku butuh mujizat Tuhan, hidupku butuh pertolongan Tuhan. Mungkin Anda ada di situ, Tuhan katakan, berbahagialah. Kenapa demikian? Sebab tandanya Anda masih punya pekerjaan, Anda masih punya kebutuhan. Dan Bapa yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan dan kehausan. Setiap kebutuhan yang muncul, Tuhan bisa berikan jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. 2, 3.
Amin. Puji Tuhan. Next step. Setelah punya pekerjaan, punya uang yang cukup, punya rumah, selanjutnya dia akan membutuhkan komunitas. Maka mulailah dia, kalau yang jomblo cari pacar, ya, berkeluarga. Setelah itu apa? Keluarga, ketemu keluarga, bangun komunitas. Ada komunitas seperti di Love Church hari ini. Jadi kita mengembangkan kebutuhan selanjutnya. Mungkin Anda cukup makan, cukup minum, punya uang banyak, mungkin nggak punya teman. Wah, mungkin Anda lapar dan haus di situ. Anda doanya, Tuhan, aku butuh teman. Aku butuh pasangan hidup. Yang belum punya keturunan, Tuhan, aku butuh keturunan. Yang belum punya gereja tetap, Anda dengar khotbah ini, Anda berdoa, Tuhan, aku butuh gereja yang tetap buat aku. Jadi, next step-nya adalah kebutuhan selanjutnya akan komunitas, akan kebersamaan. Kita butuh saudara, teman, sesama yang lain. Ada juga orang punya kebutuhan di situ. Dan Bapak Ibu, kalau Anda punya anak, belum punya pacar, santai aja. Bilang sama-sama 2, 3, santai aja. Ini bukan kebutuhan paling mendasar kok. Ini kebutuhan ketiga. 1 dan 2 penuhi dulu. Saya juga kalau konseling pernikahan, sebelum kita berkati dalam konseling pernikahan, saya pasti akan tanya, 1 dan 2-nya terpenuhi nggak? Kalau dia makan minum aja susah, kerjaan kagak jelas, penghasilan juga Senin Kemis, buat dirinya aja susah, lalu membangun keluarga, punya istri, punya anak, 2-3 orang, wah bisa bahaya. Nggak mungkin bisa saya berkati. Jadi 1, 2 terpenuhi dulu, baru ketiga. Nah setelah yang ketiga terpenuhi, kebutuhan yang keempat apa? Makan minum cukup, uang cukup, komunitas ada. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai dan dihormati. Salah apa enggak? Sama sekali enggak salah. Setiap kita ingin dihormati di tempat, di komunitas, di keluarga, di lingkungan di mana kita berada. Ini kebutuhan. Selanjutnya mungkin ada di antara kita ingin dihormati. Enggak salah. Kalau ingin dihormati, lakukan tindakan-tindakan yang terhormat. Ingin dihargai, lakukan hal-hal yang patut untuk dihargai. Mungkin Anda dibully atau dihina, Anda berdoa, Tuhan, kembalikan nama baik-Mu dalam hidupku. Pulihkan Tuhan. Nggak salah. Ini kebutuhan yang berbeda. Setiap orang punya lapar dan hausnya masing-masing. Yang terakhir, yang kelima, sebenarnya yang paling utama ya. Kelima tapi sebenarnya paling utama adalah kebutuhan eksistensial. Menjawab pertanyaan, kenapa saya ada di bumi ini? Why am I here on earth? Kenapa saya ada di bumi ini? Kebutuhan 1, 2, 3, 4 selesai di bumi. Tapi yang kelima, kalau kita menemukan jawabannya, kita akan bawa sampai pada kekekalan. Ini adalah menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Adakah di mana kita berada hari ini? Mungkin ada yang sedang berdoa mencari jati diri kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Yang berujung pada kekekalan. Anda ada di posisi kebutuhan nomor 5. Dimanapun juga kita semua berada, 1, 2, 3, 4, atau 5, Tuhan katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar. Artinya kalau kita punya kebutuhan, kita masih hidup, kita masih sehat, dan kita masih bertumbuh. Ini bagian yang pertama. Haus dan lapar, pada level-level tertentu, berbahagialah. Dia Bapa yang baik, sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. 2, 3, amin. Oke, next. Yang kedua, lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, kebenaran. Apakah itu? Kebenaran. Apakah itu? Tantangan adanya kebutuhan, orang kalau salah lihat, bisa berpotensi memang menjadi sebuah kekurangan. Nah, kalau orang melihat kebutuhan sebagai sebuah kekurangan, maka akan muncul kekhawatiran. Kalau dia melihat kebutuhan yang muncul sebagai sebuah kekurangan, aduh Tuhan, ada cicilan nih. Aduh Tuhan, takut nih. Aduh Tuhan, khawatir. Aduh Tuhan, gimana bayarnya? Aduh Tuhan, ada penyakit, gimana sembuhkannya? Aduh Tuhan, ada anak-anak, gimana masa depannya? Kalau dia punya satu perspektif yang negatif, sudut pandang yang negatif, pola pikir, pola pandang yang negatif, maka akan muncul kekhawatiran. Orang yang khawatir tidak bisa bahagia. Garis bawahi. Orang yang khawatir tidak bisa bahagia. Orang yang bahagia bisa menyingkirkan rasa khawatirnya.
Karena khawatir dan bahagia gak bisa jalan sama-sama. Bahagia dan khawatir itu ciong, orang bilang ya, bertolak belakang. Makanya kalau mau bahagia, bahagialah. Kalau mau khawatir, khawatirlah. Gak bisa. Kaki berjejak pada dua dasar yang berbeda. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita bisa berbahagia sekalipun kita haus dan lapar. Seperti saya katakan tadi, lapar dan haus bukanlah tanda kekurangan ya, tapi tanda sebuah kebutuhan. Nah, kebenaran ini adalah cara pandang yang tepat, sudut pandang yang tepat, perspektif yang tepat, bagaimana kita melihat lapar dan haus, kebutuhan demi kebutuhan yang muncul setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan seumur hidup kita, kita lihat dari kacamata yang tepat. Anda kalau makan ya, Anda makan pagi. Kita kan nggak bisa sekali makan buat satu hari atau buat satu minggu. Kita makan pagi, siang udah lapar. Makan siang, sore sudah lapar. Makan sore, besok pagi atau kadang-kadang tengah malam juga lapar. Jadi satu kebutuhan terpenuhi itu tidak menjamin menyelesaikan banyak kebutuhan. Tapi tugas kita memang setiap lapar dan haus kita harus selesaikan. Setiap ada kebutuhan kita harus penuhi. Yang ini selesai muncul yang baru. Ya dipenuhi saja. Minggu depan, bulan depan muncul lagi. Ya sudah penuhi saja. Itu yang membuat hidup jadi dinamis. Itu yang membuat hidup jadi lebih hidup, orang bilang ya. Jadi jangan kita pikir makan sekali buat seminggu Tuhan. Makan sekali buat seumur hidup Tuhan. Kita mau nggak khawatir karena kita nggak pernah lapar dan haus lagi. Wah, kita mati atau sakit jangan-jangan. Orang yang sehat justru bersyukur. Sebab rasa haus dan lapar itu yang membuat nasi yang sederhana dengan ikan asin dan sayur asem dan sambal terasi jadi nikmat. Betul apa enggak? Karena kita lapar. Coba orang kenyang. Oh, dikasih makan steak import yang jutaan juga. Kagak enak karena nggak lapar. Orang yang punya kebutuhan, mereka bisa berbahagia. Karena mereka bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Jadi kebenaran adalah perspektif yang tepat. Firman Allah katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran itu ilustrasinya seperti God's approval. Seperti persetujuan Allah. Anda yang kerja di kantor tentu tahulah. Kalau kita punya proposal, sebagus apapun kita punya proposal, kita butuh sebuah tanda tangan sakti. Yaitu tanda tangan bos. Bos approval. Sebagus apapun kita punya proposal, kalau bos belum approve, nggak akan jalan kemana-mana. Tapi kalau kita udah menghadap bos dan bos kasih tanda tangan, ada bos approval, maka tanda tangan bos, persetujuan bos itulah yang membuat proposal kita jadi sakti. Kita datang ke bagian keuangan, uang cair. Kita datang ke bagian produksi, barang keluar. Kita datang ke bagian marketing, mereka jalan untuk memasarkan. Karena ada God's boss approval. Demikian pula dengan God's approval. Gimana kita mendapatkan God's approval? Ya sama. Kalau Anda ke meja kerja bos, kita kan nggak bisa maksa bos. Kita mesti tanya gini, bos, maunya apa? Bos maunya kayak gimana? Nanti saya coba buat proposalnya. Sesuai apa yang bos mau. Itu namanya sikap mencari persetujuan. Bukannya, bos, ini nih bos, ini rencana saya, tolong ya bos, setujuin, please, tolong, sekarang juga. Nggak bisa kita maksa. Kita harus datang dengan sikap yang tepat. Tuhan, dari semua yang terjadi, apa maksudmu? Apa rencanamu? Dari banyak kebutuhan yang muncul, kebutuhan akan keuangan, kebutuhan akan komunitas, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan jodoh, kebutuhan akan kesembuhan dan kesehatan, kebutuhan akan berkat-berkat Tuhan yang muncul di hidupku hari ini. Tuhan, dari meja kerjamu aku ingin melihat what is your approval. Apa persetujuanmu untuk ini semua? Apa perkenananmu aku ingin lakukan? Nah, kalau kita punya sikap yang tepat, maka kita berada di jalur yang benar. Nah, kalau kita berada di jalur yang benar, kita percaya makan, minum, bagian dasar dan pakai, mau pakai level 1, 2, 3, 4 atau 5, Tuhan akan tambahkan. Kebenaran itu adalah sebuah kebutuhan. Kita merasa butuh
untuk selalu bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang perkenanan Allah atau God's approval. Jadi jangan jalan sendirian, Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini, yang mana tahun ini masih juga pandemik dan kelihatannya kelihatan kecenderungan juga meningkat setelah libur panjang ini. Ya, kita harus betul-betul mendekat kepada Tuhan. Dan kita harus nantiasa bertanya, Tuhan, apa sih rencanamu? Apa sih kehendakmu? Apa sih maumu? Apa yang bisa membuat engkau berkenan? What is your approval? I need your signature. Aku butuh tanda tanganmu, Tuhan. Aku butuh persetujuanmu. Aku butuh perkenananmu. Dan supaya aku bisa mendapatkannya, aku harus tahu apa maunya Tuhan. Bukan maunya aku. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin? Oke, next. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga, mereka akan dipuaskan. Allah memberi kepuasan. Kalau kita berbahagia, menyikapi lapar dan haus dengan perspektif yang benar, sesuai dengan persetujuan Allah atau God's approval, maka Allah akan memberikan kepuasan. Allah akan memberikan kepuasan. Bicara mengenai kepuasan, itu sebenarnya sikap hati, Bapak Ibu sekalian. Isi hati, bukan isi dompet. Orang yang punya banyak, belum tentu loh berkecukupan. Orang yang punya sedikit, belum tentu berkekurangan. Punya banyak, belum tentu cukup. Punya sedikit, belum tentu kurang. Tergantung bagaimana menyikapi kebutuhannya ini. Kebutuhan bisa berbeda. Setiap orang punya kebutuhan beda-beda. Level 1, 2, 3, 4, 5, banyak, sedikit, panjang, pendek, besar, kecil. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Tapi di dalam Tuhan, tingkat kepuasan tetap sama. Kebutuhan bisa beda, kepuasannya sama. Kebutuhannya bisa beda, kebahagiaannya juga tetap sama. Hidup memang tidak adil, namun disitulah ada keadilan Tuhan. Allah bisa memberikan kebahagiaan, kepuasan, sesuai dengan level kebutuhan kita masing-masing. Suatu saat saya di lampu merah, diketuk mobil saya sama anak jalanan. Di mobil saya ada 4 roti, sudah saya makan 2. Cukup nggak? Cukup. Cukup. Anak itu ketuk-ketuk, saya nggak pernah kasih uang. Jarang sekali kasih uang. Tapi saya suka kasih makanan. Kalau ada makanan, maka saya ambil roti saya kasih. Ingat, makan minum kebutuhan paling dasar, nggak usah pikir 2 kali. Kalau kita ada, kita udah cukup, kasih. Saya buka kaca, saya kasih buat dia sedikit. Happy nggak? Happy. Saya lihat dari kaca spion itu ya, dia masukin ke tas, mukanya seneng. Mungkin dia mendapatkan sesuatu yang dia nggak duga ya, dapat roti. Lalu muncul anak kedua juga. Saya masih ada 1 roti, saya kasih juga. Nggak ada masalah, saya udah cukup. Happy juga. Muncul anak ketiga, saya udah nggak ada roti. Saya nggak mau kasih uang juga. Hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan, kenapa mereka lahir di jalanan? Tidur di kolong jembatan. Menderita banget hidup mereka ya. Di mana keadilan Tuhan di hidup ini? Mobil jalan, otak saya berpikir ya, tanya jawab sendiri, tiba-tiba muncul sebuah rema di hati saya. Seolah-olah hati ini ngomong gini, saya tahu itu suara Tuhan di hati saya. Kamu lihat mereka yang tidur di kolong jembatan gak bahagia sebab kamu ngukurnya dari kebahagiaanmu. Artinya gini, kasihan ya mereka tidur di kolong jembatan di kasur tikar yang tipis sekali karena saya mikirnya kasur saya yang agak tebal. Jadi kasihan lihat mereka. Tapi apakah mereka semenderita itu? Belum tentu loh. Belum tentu. Kenapa? Karena mereka nggak berpikir apa yang kita pikir. Mereka menikmati apa yang ada. Makanya mereka mendapatkan keadilan Tuhan. Walaupun di kolong jembatan, bisa aja mereka tetap bahagia. Walaupun tetap kita harus bantu makan dan minumnya tentu saja. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada konglomerat Dubai misalnya ya, dengan mobil Lamborghini yang 10 miliar itu, lihat hidup saya hamba Tuhan, dia akan bilang kasihan banget ya. Ini Pak Pendeta Fandi ini mobilnya tua, uangnya nggak seberapa, kerjaannya cuma khotbah. Kasihan banget ya, menderita banget ini pendeta. Ya kalau dia ukurnya dari standar konglomerat Dubai.
Tapi saya yang dibilang begitu, saya bilang, I'm happy. Hidup saya oke-oke aja. Hidup saya baik-baik aja. Dan puas-puas aja. Betul apa enggak? Karena apa? Karena saya nggak mikir hidup kayak konglomerat Dubai. Jadi saya belajar apa yang ada, bersyukur. Anak-anak di kolong jembatan nggak berpikir tidur di king coil kasur kita. Tapi mereka dengan tikarnya bersyukur. Makanya mau di konglomerat Dubai, mau di kasur king coil, mau di, maaf ya sebut ini ya, ini bukan promosi, jangan nyebut aja. Atau di tikar di situ, ya tiap orang punya bahagianya masing-masing. Saudara dimanapun Anda berada, dalam level kebutuhan kita dengan lapar dan haus kita masing-masing, setiap kita bisa berbahagia dan dipuaskan. Asal kuncinya, jangan banding-bandingkan. Begitu saya membandingkan mobil saya tua, sudah 10 tahun misalnya, dibandingkan dengan mobil dia Lamborghini 2021, langsung kita kehilangan kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kita mengukur bahagia kita dari bahagia orang, kita pakai sepatu bahagia dia di kaki kita, which is ukurannya nggak pas. Ini namanya kita tidak mencari God's approval, kita mencari Dubai's approval barangkali. Kita mencari orang lain punya approval. Makanya kita kehilangan bahagia. Ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup kita kehilangan perspektif Allah di hidup ini, maka pada titik itu saudara dan saya, kita nggak akan pernah bisa bahagia. Karena kita menempatkan standar kebahagiaan hidup kita dalam hidup orang lain. Jangan pakai standar orang lain. Tuhan sudah paling tahu menaruh standar hidup bagi kita. Tetaplah ada di situ. Enjoy dengan lapar dan hausnya. Milikilah perspektif kebenaran. Maka Tuhan katakan, engkau akan dipuaskan. Punya banyak belum tentu cukup. Punya sedikit belum tentu kurang. Tapi kalau hati kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, di situ kita bisa dipuaskan. Jadi rasa puas itu erat sekali kaitannya dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur, dia bisa puas. Orang yang puas, dia bisa bersyukur. Saya punya tips sederhana bagaimana tentang bersyukur. Yang pertama ini ya, bersyukurlah buat hal-hal yang kita punya, yang kita ada. Ini semua dari Tuhan. Kalau enggak Tuhan kasih, enggak mungkin ada pada kita hari ini. Bersyukur untuk apa yang ada. Sedikit, banyak, besar, kecil, mahal, murah. Pokoknya bersyukur dengan apa yang ada. Yang kedua, bersyukur juga buat apa yang nggak ada atau belum ada. Harus bersyukur. Dengan sebuah catatan, jangan mengingininya juga. Oh, kok bisa ya? Ya, jangan mengingini apa yang kita nggak ada atau belum ada deh. Bukan urusan kita. Ya punya target sih boleh. Tapi kan target belum tercapai. Apa yang udah ada di depan mata ini nih, kita harus hargai dengan sungguh-sungguh. Saya pernah ditanya, pernah nggak makan hati angsa katanya, sama satu orang yang suka makan makanan mewah begitu ya. Saya bilang, saya belum pernah makan tuh hati angsa tuh. Breast foie belum pernah. Makan dong, nanti udah makan foto, pokoknya top deh. Saudara, sampai hari ini saya belum makan, jangankan makan, kepengin pun nggak pernah. Rasa ingin pun nggak ada sama sekali. Jadi saya nggak merasa berhutang. Sudah bertahun-tahun diajak, disuruh makan, saya belum makan karena saya nggak kepengin. Orang yang nggak banyak keinginannya, lebih dekat dengan rasa puas sebetulnya. Bukan berarti kita nggak mau berusaha, tapi ada banyak hal yang saya mau kejar. Bukan makanan, tapi ada hal-hal yang lebih bernilai buat saya untuk saya kejar. Jadi jangan hidup diatur oleh apa kata orang, apalagi apa kata dunia. Kita mesti hidup diatur oleh God's approval, perkenanan Tuhan. Sebab disitulah rasa puas akan datang di hidup kita. Orang mau punya apa, beli apa, naik apa, foto dengan siapa, libur kemana, bukan urusan kita. Kita bisa berbahagia seperti dia berbahagia, seperti mereka berbahagia karena ada keadilan Tuhan di situ. Dengan apa yang Tuhan berikan buat kita hari ini, bersyukur, nikmati. Disitulah Tuhan akan memberikan kepuasan buat kita. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini kuncinya. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sebab orang yang bisa menikmati bukan orang kaya atau orang miskin, tapi orang yang bisa belajar mengucap syukur dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini.
ada sebuah ujian. Mau punya banyak, mau punya sedikit, semua ada ujiannya. Ujian waktu punya sedikit. Apa yang akan saya lakukan dengan apa yang saya perlukan? Saya punya kebutuhan, apa yang akan saya lakukan untuk mencukupkan kebutuhan saya itu? Ini ujian waktu punya sedikit. Waktu punya banyak, ujiannya apa yang akan saya lakukan dengan apa yang saya tidak perlukan. Misalnya ya, tas-tas mahal, 1, 2, 3. Kita udah punya, kita kelebihan duit. Mau ngapain ya? Nggak butuh sih, tapi beli apa enggak? Nah, ujian di situ tuh. Jadi orang punya sedikit ada ujiannya, gimana memenuhi kebutuhannya. Orang punya banyak, ada ujiannya, mau diapain kelebihannya. Dua-duanya bisa menghasilkan rasa cukup masing-masing atau sebaliknya. Dua-duanya bisa menghasilkan rasa tidak cukupnya masing-masing. Tapi kalau kita belajar mengucap syukur dengan apa yang ada, maka disitulah kita akan mengalami kepuasan daripada Tuhan. Kebutuhan plus kecukupan sama dengan kepuasan, sama dengan kebahagiaan. Ini kalimat terakhir sebagai penutup. Sekali lagi ya. Kebutuhan plus kecukupan sama dengan kepuasan, sama dengan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan Tuhan Yesus puaskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk firman Tuhan yang kami baca, kami dengar. Satu perenungan yang singkat, sederhana dapat kami terima. Kami berdoa supaya roh hikmat akan berbicara buat kami, sehingga firman Allah semakin berkembang, semakin melebar di hati kami, memenuhi pikiran kami, dan menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya kami dalam hidup ini mencari apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Berkatilah Love Church ya Tuhan, gereja yang Engkau kasihi, berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan berikan senantiasa hikmat daripada Tuhan, kekuatan, penghiburan, bahkan kesehatan, kesembuhan, pemulihan buat Ibu Gembala. Kami percaya, kami mendukung dalam doa, menopang senantiasa. Kuasa mujizat Allah akan menuntun hari demi hari, pemulihan, kesembuhan yang sempurna akan menjadi bagian daripada hamba-Mu ini, dan juga untuk tim penggembalaan setempat, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, bahkan segenap jemaat Tuhan daripada Love Church dimanapun juga berada. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa untuk setiap misi dan visi yang Tuhan canangkan bagi Love Church, pelayanan-pelayanan anak, pendidikan, kemanusiaan. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan dengan segenap donatur yang sudah komitmen di tengah-tengah masa pandemik ini, biar pekerjaan Tuhan tetap dapat tersokong dengan baik, disupport maksimal sampai kehendak Tuhan dinyatakan. Ini doa kami ya Tuhan bagi Love Church, bagi gereja Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi kota-kota di mana kami semua berada, berikan keamanan, berikan kesejahteraan bagi rakyat yang ada, melewati masa-masa pandemik supaya kami semua tetap disiplin, sehingga kami bisa semakin bersama-sama mengurangi dampak pandemik agar tidak semakin melebar dan meluas, tapi kami berhasil untuk menanggulangi bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Berkati pimpinan negara kami, presiden dan wakil, para menteri, aparatur negara, di pusat, di daerah, dimanapun juga berada, hikmat daripada Allah turun bagi pimpinan-pimpinan kami untuk bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya dan menciptakan satu kesejahteraan, rakyat adil makmur, kemerataan ekonomi, ketahanan pangan, sosial politik yang stabil, keamanan yang menyeluruh. Kami berdoa bagi Indonesia, Tuhan berkati. Bahkan secara khusus bagi kota Jakarta sebagai ibu kota, berkati kota kami tetap aman, tentram, jauh dari segala macam hoax yang sangat merugikan, dari segala separatis yang ekstrim, yang fanatik singkirkan. Tuhan kawal kota kami sebagai ibu kota yang menjadi jantung daripada kota-kota lain, sehingga Jakarta tetap aman dan terpelihara. Berkati kami semua satu persatu, keluarga demi keluarga dimanapun kami berada. Tuhan melawat kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan,
dengan iman kita mau terima setiap berkat dan janji Tuhan buat kita semua. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, cita-cita dan masa depan, hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita semua. Happy Sunday. Shalom.